Yoi, kita ketemu lagi di Kelinci Wibu. Ya, seperti biasa, karena ini sudah awal musim, sepertinya udah waktunya aku bikin impresi pertama untuk anime-anime yang tayang musim ini. Dan yang pertama aku tonton, dan mungkin udah lama kita tunggu, apalagi kalau bukan Re:Zero Season 3. Ya, sebenarnya buat impresi pertama untuk anime Re:Zero itu agak susah sih, apalagi ya, kita tahu sendiri kan gimana flow cerita dari Re:Zero. Dan baru seru biasanya kalau udah pertengahan dan masuk konflik. Tapi ya, aku akan tetap coba deh buat impresi pertamanya. Apalagi ya ini, episode satunya udah 90 menitan. Jadi menurutku sekalian aja, nggak perlu sampai nungguin 3 rules episode. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk aja ke pembahasannya. Pertama, cerita dibuka dengan Subaru yang berlatih untuk melatih tubuhnya. Dia menciptakan halang rintang dan berbagai macam atraksi layaknya di Ninja Warrior. Dan siapa sangka Subaru bisa menyelesaikannya. Kemudian, setelahnya rombongan Subaru dan kawan-kawan mendapatkan undangan dari Anastasia untuk berkunjung ke kota air Pristella. Demi mencari batu sihir sebagai katalis untuk memanggil ulang Pak. Siapa sangka ternyata rombongan Subaru juga bertemu fraksi dari calon ratu Lugunika yang lain. Dan ternyata ada informasi mengenai sekte penyihir yang diketahui Anastasia. Yang lucunya nih, malah salah satu skup agung dosa kemarahan melakukan penyerangan di kota. Ya kurang lebih seperti itu sih premis cerita untuk prolog Re:Zero season ini. 80 menit awal kita diberikan dengan penjelasan bagaimana kondisi karakter-karakter yang ada. 80 menit awal kita diberikan dengan penjelasan bagaimana kondisi karakter-karakter yang ada sekarang. Setelah waktu time skip selama setahun sejak kejadian di season keduanya. Selain itu, kita juga diingatkan kalau Re:Zero awalnya adalah cerita politik. Setelah di season 2 kita berfokus pada Emilia, kita kembali diperlihatkan fraksi calon pemimpin lain yang ada. Dan lagi, kita juga diberi penjelasan sederhana oleh Liliana tentang event-event besar yang terjadi di season 1 dan 2 seperti Subaru membunuh Betelgeuse, Paul Putih, dan juga membebaskan Sanctuary. Membuat kita yang mungkin agak-agak lupa dengan cerita season sebelumnya bisa mengingat garis besar yang terjadi sehingga kita nggak bingung ke depannya. Selain itu, kita juga diberitahu kompleksitas hubungan keluarga Van Astrea. Menurutku sendiri untuk 80 menit pertamanya tuh emang sengaja dibikin adem-adem aja, layaknya itu sebuah ketenangan sebelum datang badai. Tapi 10 menit terakhir ditutup sangat bagus dengan pembukaan konflik dan munculnya Sirius yang menurutku cukup menyeramkan ketika dirinya muncul. Untuk animasinya sendiri sih bagus-bagus aja ya kalau kataku. Ya standar Re:Zero seperti season-season sebelumnya lah. Mungkin kalau ada yang bisa dikomentarin tuh sedikit perubahan desain karakternya. Meski di sini ada plus minusnya, seperti ya kita tahu, apalagi kalau bukan asetnya Emilia yang dapat buff. Dan aku yakin kebanyakan dari kalian bakal fokus dengan ini. Ngaku nggak kalian? Lalu Reinhardt, entah kenapa terlihat lebih muda dan mungkin terkadang Wilhelm yang terasa seperti kakek linglung aja. Selebihnya sih keren-keren aja, apalagi kalau mau ngomongin animasi. Insiden pertama yang dialami Subaru itu dieksekusi dengan bagus sehingga kita dapat merasakan kengeriannya. Iya, selain itu mungkin ya aku bisa bilang musik dan juga VA-nya juga bagus, meski kadang pasti ada aja yang mungkin ngerasa terganggu dengan nyanyian Liliana, tapi menurutku nih itu niatnya. Bagaimana selain bermain peran, tapi voice actress-nya juga bisa memperlihatkan sisi lain Liliana sebagai seorang diva dengan lagu-lagu yang easy listening. Dan malah nggak membuat kering waktu nontonnya. Tapi ya, emang sih Liliana banyak banget anjir nyanyinya. Jangan-jangan dia ini princess Disney yang nyasar ke dunia Re:Zero. Kemunculan Sirius juga bener-bener bagus pembawaannya. Bagaimana VA-nya berhasil mendeliver kegilaan Sirius dengan sangat baik, yang membuat kita sebagai penonton merasa ada yang salah dengan apa yang terjadi. Selain itu, meski kita belum dapat ending dan opening, kalau mengacu lagu di akhir sebagai opening, menurutku agak kurang sih, meski tetap enak, tapi nggak bisa ngehook langsung kayak opening di season 2-nya. Ya, menurutku untuk prolog dengan durasi episode 1 sepanjang 90 menit, Re:Zero sudah berhasil tetap membuat penonton lamanya tidak kecewa, dan tetap memberi kesan kalau emang seperti ini Re:Zero itu. Justru bagus ini, karena prolognya padat, kita jadi nggak perlu nunggu 3 episode ongoing. tanpa adanya konflik sama sekali jika dibuat layaknya anime musiman biasa.
Ya itu aja sih yang bisa aku komentarin untuk impresi pertama ReZero ini. Bagi kalian sendiri gimana? Kalian puas apa enggak?